Saat adzan selesai berkumandang, saya agak melambatkan jalan menuju masjid. Karena masjid itu ada yang sini sholawat dengan mengeraskan zikir, bahkan sering dilakukan. Mohon petunjuknya dari Ustadz. Bapak, kita usahakan supaya kita bisa mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Jangan sampai Bapak terlambat gara-gara yang kayak gituan. Mengeraskan suara dalam berzikir sehingga mengganggu orang nggak boleh dalam Islam. Rasulullah pernah masuk ke masjid dan didapatkan para sahabat sedang mengeraskan suaranya masing-masing dalam membaca Quran dalam sholat. Maka Rasulullah bersabda, ala inna kullakum munajin rabbah fala yajhar ba'dukum ala ba'd bi qiraati. Ketahuilah setiap kalian sedang bermunajat kepada Rabb-nya. Janganlah sebagian kalian mengeraskan bacaannya mengganggu yang lainnya. Bacaan Quran kalau mengganggu orang lain tidak boleh, tetap nggak boleh. Hatta itu baca Quran. Demikian pula apalagi nyanyian-nyanyian, solawatan yang dikeraskan. Setelah adzan kadang muadzin solawatan keras, sementara kan ada yang sholat di masjid itu. Itu kan mengganggu sekali akhwat Islam. Jelas ini nggak sesuai dengan petunjuk Rasul. Tapi jangan sampai juga antum berpikir begini. Ya saya pergi ke sana daripada saya pergi ke sana nggak sholat, nggak khusyuk sholat saya. Ya nanti ajalah, nanti selesai pas qomat saya pergi. Akhirnya nggak dapat takbiratul ihram demi untuk khusyuk sholat sunnah. Salah besar nggak Pak? Salah besar. Mendapatkan takbiratul ihram imam itu lebih penting daripada sholat sunnah. Ya. Maka dari itu yang kita usahakan bagaimana supaya kita mendapatkan takbiratul ihramnya Pak? Kalau bisa, kita bisa di saf yang pertama. Karena Rasulullah sabda khairu sufufi rijal awwaluha. Sebaik-baiknya saf laki-laki yang pertama. Dan yang terburuk apa? Yang terakhir kata Rasulullah SAW. Cuma Pak, kalau yang antum maksud artinya pergi ke masjid, langkahnya dipendek-pendekin. Kalau itu benar. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, ya, perjalanan kita menuju masjid, setiap langkahnya mengangkat satu derajat, menggugurkan satu. Kata Rasulullah, fal yuba'id wal yuqarrib. Silahkan panjangkan langkahnya atau pendekkan langkahnya, pahalanya sama saja. Makanya salafus saleh terdahulu kalau pergi ke masjid langkahnya dipendek-pendekin. Kalau 1 meter antum biasa 2 langkah, jadikan 3 langkah Pak. Ya, kalau memang antum lambatnya gara-gara itu, ya asal tidak terluput dari takbiratul ihramnya imam. Makanya kalau begitu berangkatnya sebelum adzan, biar kita bisa mendapatkan banyak keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam. Waduh, gimana tuh ya? Gimana kalau berangkatnya pakai motor, Pak? Kalau jalan malas mendingan pakai motor, Pak. Daripada nggak ke masjid. Tapi kalau Bapak bisa berjalan kaki itu lebih utama. Lebih utama. Apalagi kalau pergi Jumatannya jalan kaki. Karena disebutkan dalam hadis yang sahih oleh Abu Dawud dan Imam Ahmad apa? Ya, wa yamshi walam yarkab. Dia berjalan dan tidak berkendaraan. Kata Rasulullah, setiap langkahnya sama dengan sholat setahun penuh dan puasa setahun penuh. Setiap langkahnya. Pergi sholat Jumat, berjalan kaki dan tidak berkendara. Rasulullah tegas mengatakan walam yarkab, tidak berkendara.
Kan kalau antum pakai motor Jumatan ya kehilangan tuh Pak, kehilangan keutamaan itu. Lebih mulia mana ya Ustadz ya? Ikut kajian atau ajak main anak-anak? Karena Senin Sabtu saya kerja. Senin Sabtu kerja, Sabtu Minggu ngajak main. Kapan ngajinya kalau gitu? Harus ada Pak, waktu untuk ngaji itu harus. Hati kita ini Pak, ya dalam hadis disebutkan hadis, hati kita ini juga bagaikan tanah. Bagaikan apa? Tanah. Tanah kalau nggak diguyur air setahun gimana coba Pak? Kering kerontang. Hati kita tidak pernah diguyur oleh siraman rohani. Wallahi kering Pak. Harus ada waktu untuk ngajak main anak-anak. Baik, silakan. Ada waktu juga untuk ngaji, harus ada. Ya. Semuanya itu udah haknya masing-masing. Pernah Salman Al-Farisi datang ke rumah Abu Darda. Didapati istrinya Abu Darda, Pak, gak karuan, rambutnya acak-acakan, bajunya lusuh. Kata Salman, kemana suamimu? Kata istrinya, suamiku tidak butuh dunia. Faham maksudnya Salman. Maksudnya Abu Darda ini ibadah tok kerjanya. Akhirnya Salman minta izin, saya boleh nginep ya 3 hari. Silakan. Abu Darda itu Pak, ya malamnya itu tahajud nggak pernah tidur, siangnya puasa, jadi nggak ada waktu buat istri. Maka ketika ia mau bangun ditarik sama Salman, tidur. Mau bangun lagi, tarik lagi, tidur. Sampai sepertiga malam baru Salman berkata, sekarang mana? Ketika Abu Darda mau puasa, jangan puasa, makan. Ya, setelah 3 hari Salman berkata kepada Abu Darda, Inna li rabbika alika haqqa, wa li jasadika alika haqqa, wa li zawjika alika haqqa, fa'ati kulla dhi haqqin haqqa. Tuhanmu, Rabbmu punya hak atas dirimu. Tubuhmu punya hak atas dirimu. Istrimu punya hak atas dirimu. Berikan hak mereka masing-masing. Mendengar itu Abu Darda langsung pergi ke Rasulullah dan menceritakan itu. Apa kata Rasulullah? Shadaqah Salman. Benar Salman. Ya betul. Kita kerja tujuannya untuk cari nafkah. Alhamdulillah pahala insya Allah Pak. Ada waktu buat anak-anak ngajak main, boring sama istri juga kasihan kan. Biar bisa dekat, bagus itu hak mereka. Tapi kita juga harus memenuhi hak hati kita loh Pak. Hak jasad kita Pak. Ngaji, duduk di majlis tadi itu hak hati yang paling agung Pak. Itu makanan hati wallah. Ya. Jika ada seorang mukmin berkeinginan menjadi pemimpin suatu negara, melihat kondisi negara yang sangat ya terpuruk, boleh nggak ya Ustadz ya? Kalau memang keadaannya sangat darurat, silahkan saja. Al-Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan surat Yusuf alaihissalatu wassalam, waktu itu Nabi Yusuf kan ditawari oleh Al-Aziz, innaka ladaina qawi makinun amin. Engkau hai Yusuf di sisi kami makin. Maka apa kata Nabi Yusuf? Qala ij'alni ala khazainil ardh. Jadikan aku bendaharawan. Karena aku insya Allah orang yang sangat amanah dan bisa menjaga. Kata Al-Qurtubi, Nabi Yusuf alaihissalam menawarkan diri karena memang tidak ada lagi yang kecakap kecuali Nabi Yusuf. Yang kedua, karena keadaannya sangat dibutuhkan, mendesak. Iya. Maka kata beliau, dan itu juga disebutkan oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali dalam kitab beliau 1000 faidah dari surat Yusuf,
membuahkan perkataan seperti Al-Qurtubi dan yang lainnya. Kalau kita menawarkan jabatan karena darurat sekali, ini harus diperbaiki dan kita punya kemampuan memang, silakan. Tapi syaratnya itu Pak, tidak merusak akidah dan agama kita. Tapi kalau demi untuk cari jabatan akidah kita dulu yang digadaikan, janganlah wallah. Antum ingin menyelamatkan manusia dari api neraka dengan cara biar saya dia bakar dalam api neraka. Oke. Tak bisa seperti itu. Ya, karena Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nar. Pelihara diri kamu dan keluargamu dari api neraka. Ini syaratnya. Sekarang bisa nggak syarat seperti itu? Bercita-cita, saya ingin jadi pemimpin di negeri ini karena terpuruk sekali, payah ini, Masya Allah. Ya, caranya gimana? Sesuai syariat atau tidak? Syaratnya bagaimana? Menggadaikan akidahmu atau tidak? Kalau ternyata supaya jadi pemimpin akidah kita harus kita gadaikan, la wallah. Seorang mukmin tak akan pernah mau menggadaikan akidah dan agamanya sama sekali, nggak mau. Iya. Amalan apa yang harus kita lakukan untuk menghilangkan hawa nafsu ya Ustadz? Dan apa yang harus kita lakukan apabila rasa malas untuk beramal itu menghantui kita? Apa yang harus kita lakukan untuk menghilangkan hawa nafsu? Berat. Karena kita ini Pak, kalau kita tidak ingin menjadi orang-orang yang dikuasai hawa nafsu, berarti kita harus siap menghadapi berbagai macam kesulitan dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Siap nggak? Makanya saya mau tanya sama antum semua, saya dan antum semua, mau masuk surga nggak? Mau. Semua benar nih masuk surga? Mau? Benar. Tapi tolong dengarkan ayat ini. Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga sementara Allah belum tahu siapa di antara kalian yang bersungguh-sungguh dan siapa yang sabar? Kita mau masuk surga? Mau, baik. Sampai mana kesungguhan kita? Sampai mana kesabaran kita dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan? Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kalian mengira akan masuk surga sementara belum menimpa kalian apa yang menimpa orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa kesusahan dan kesulitan. Sampai-sampai Rasul dan orang-orang beriman berkata, kapan datang pertolongan Allah? Ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Ternyata Pak, kita mau masuk surga nggak mudah. Kata Rasulullah, ala inna sin'atallahi ghaliyah. Ketahuilah barang dagangan Allah itu mahal. Mahal. Kita harus beli dengan apa? Kesungguhan kita. Dengan seluruh daya dan upaya kita untuk masuk surga. Tak bisa berleha-leha, tak bisa jadikan sampingan, tak bisa. Harus sungguh-sungguh kita. Makanya ya akhwat Islam, kalau kita ingin seperti itu, bebas dari hawa nafsu, sungguh-sungguhlah, jujur betul-betul dalam menjalankan perintah, menjauhi larangan. Mungkin suatu ketika kita Allah uji iman-iman kita, agar Allah tahu siapa yang jujur imannya, siapa yang tidak jujur imannya. Karena itu sudah janji Allah Pak. Allah berfirman, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata, kami beriman sementara ia tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, kata Allah. Dengan ujian itu kami tahu siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta imannya itu. Bukan berarti kita ngarep-ngarepin ujian. Nggak boleh. Karena kita belum tentu kuat.
Doa kita adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagaimana kalau boleh nggak membantu acara pengajian yang di situ ada kasidahan? Aduh Pak, janganlah Pak. Jangan ta'awun dalam dosa dan permusuhan. Qasidahan tuh nggak pernah diajarkan Rasul, Pak. Tahu kan qasidahan yang nyanyi pertama emak-emak pakai berbana, tuh tak. Berbana haram kecuali di dua keadaan, hari raya dan pernikahan. Selain itu haram kata para ulama. Iya. Maka dari itulah kita jangan saling tolong menolong dalam perkara yang tidak sesuai dengan syariat. Jangan. Apabila kita beribadah karena takut dari siksa api neraka, apakah itu termasuk juga takut kepada Allah? Iya. Karena azab Allah apa kalau bukan nerakanya? Maka kalau kita takut dari api neraka, bukankah Allah berfirman, ya, wattaqun naral lati uiddat lil kafirin waquduhan nas wattaqun nar. Rasulullah bersabda, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah dari neraka walaupun dengan infak setengah kurma. Iya. Panjang benar. Waduh, isinya juga mengerikan lagi. Nanti aja deh. Ustadz, bagaimana kalau kita pada waktu sholat doa iftitah yang kita baca tidak sampai selesai seperti pada salawat Nabi? Misalnya kalau baca wajahtu hanya sampai wa ana minal muslimin. Boleh enggak? Enggak boleh tuh. Harus lengkap. Jangan kita ini ya memotong-motong doa yang Rasulullah SAW telah tentukan. Ya, dipotong sendiri seenaknya. Ini namanya merubah-rubah ketentuan Rasulullah. Enggak benar, Pak. Ya. Dalam hadis apa ya Ustadz disebut tentang sholat subuh dengan nama subuh bukan fajar? Banyak, dalam Sahih Bukhari Muslim juga banyak. Ya, yang sholat subuh dalam riwayat Bukhari dan Muslim itu. Ya. Jadi kalau ketidaktahuan kita janganlah menjadikan kita langsung mengklaim dan memvonis. Saya punya Instagram, Pak. Kemudian ada yang nanya, Ustadz, bagaimana tentang sholat taubat? Langsung ada yang jawab, maaf ya kalau saya yang menjawab. Setahu saya tidak ada sholat taubat dan tidak ada hadis tentang sholat taubat. Anjir, ya orang. Itu di Instagram saya, Pak. Saya bilang, maaf, sholat taubat ada hadisnya. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Imam Ahmad. Walaupun memang terjadi perselisihan, Syekh Albani menghasankannya. Dan banyak ulama menghasankan karena itu dikuatkan oleh ayat. Iya. Maka dari itu, saya merasa heran. Kok berani seorang penuntut ilmu mengatakan tidak ada hadisnya? Syekh Albani rahimahullah pernah di satu majelis. Kemudian tiba-tiba ada seorang yang berkata begini, tidak ada dalilnya. Apa kata Imam Syekh Albani? Perkataan kamu tidak ada dalilnya dan tidak ada hadisnya bisa jadi dusta atas nama Rasul. Apakah kamu sudah membaca Kutubus Sittah? Sudah kamu membaca kitab-kitab Sahih Bukhari dan yang lainnya? Ini penuntut ilmu Kutubus Sittah aja nggak kenal mungkin, Pak, nggak pernah dibaca. Berani mengatakan apa? Tidak ada hadisnya. Masya Allah. Kalau Ibnu Taimiyah yang ngomong kayak gitu nggak masalah, Pak. Kalau Imam Ahmad yang ngomong begitu nggak masalah, ya, karena memang hafalan hadisnya luar biasa.
Maka dari itu jangan berani. Di antara adab penuntut ilmu, kata ya dalam kitab Ma'alim fi Thariq Talabil Ilm, Syekh Sadhan berkata, di antara adabnya jangan meniadakan tanpa kita sebelum kita memeriksa. Belum meriksa sudah tiadain. Tidak ada. Waduh, bahaya Pak, bahaya benar. Ya. Makanya sudah saya sebutkan tadi, di media sosial itu banyak yang orang tiba-tiba jadi ulama kibar. Bagaimana cara menasihati para akhwat yang sudah berjilbab syar'i, bahkan berniqab, dan sering datang ke kajian sunnah, bahkan jadi panitia, tapi saat di kajian sering seru ngobrol sendiri. Wah, dengan tengah-tengah. Bahkan berteriak-teriak di tengah jamaah lain. Ya Allah, ini merusak citra niqab ini. Gak bener banget ini. Ya, wallah gak bener seperti ini. Tahu nggak Pak? Di zaman dahulu, para ulama hadis itu tegas banget sama murid-muridnya. Sampai di antara guru, saya lupa namanya imam siapa, Yakub bin siapa atau siapa saya lupa namanya, Ad-Dawraqi kalau nggak salah, pernah ngisi kajian. Tahu-tahu ada muridnya ketawa sendiri, ya ngobrol. Apa kata beliau? Saya tidak akan menyampaikan hadis kepada kamu 2 bulan lama. Sorry ya, ente nggak boleh nuntut ilmu di sini lagi. Sono 2 bulan. Waduh, ya kalau antum nuntut ilmu kayak gitu, gurunya gimana ya? Langsung nyinyir di Facebook. Iya kan? Di zaman sekarang kan zaman nyinyiran. Ya di Facebook lagi kesal nih, langsung tulis di Facebook. Apapun yang ada di hatinya langsung dimuntahkan di Facebook. Inilah Pak, ya. Ini akhir zaman seperti ini tidak benar. Ya. Bagaimana cara kita memasukkan ilmu ke dalam galon apabila kita belum mengetahui bahwa ilmu tersebut tidak bermanfaat, bahkan menjadi kebinasaan? Karena saat ini banyak para ustadz memberikan keilmuan yang kita tidak mengetahui manhajnya lurus atau tidak. Nah, ini penting banget. Antum tahu tidak Pak? Di zaman Imam Ahmad, ada seorang ulama salaf berkata di zaman Imam Ahmad, kami apabila ingin mengambil ilmu dari seseorang, kami duduk 2 bulan memperhatikan dia. Dan kami bertanya-tanya, siapa dia? Bagaimana dia? Bagaimana akidahnya? Sampai-sampai yang ditanya berkata, kamu mau menikahkan dia dengan anakmu? Di zaman Imam Ahmad, itu ulama banyak banget di zaman waktu itu, Pak. Gimana zaman sekarang? Zaman sekarang tuh harus lebih ekstra ketat lagi, Pak. Jangan sembarangan. Gak setiap orang bawa Quran hadis benar manhajnya, Pak. Gak sih. Kan Rasulullah menyebutkan tentang Khawarij apa? Mereka membawa Al-Quran, membawa tapi pemikirannya bagaimana? Menyesatkan. Jangan terpengaruh dengan itu. Jadi gimana dong cara? Pertama, musyawarah dengan ustadz-ustadz yang antum percayai kuat ilmu dan manhajnya. Demikian yang dilakukan oleh para ulama terdahulu. Mereka kalau ingin mengambil ilmu nanya dulu kepada gurunya. Hai guruku, aku mau mengambil ilmu dari si fulan. Kalau gurunya bilang bagus, ilmunya bagus, Masya Allah, iya silakan. Tapi kalau ternyata gurunya mencela, terkadang mereka lihat dulu celaannya bisa terima atau tidak. Ya nanya ke guru yang lain, yang memang betul-betul kenal siapa dia. Ya. Karena terkadang ada guru yang mencela orang lain karena apa? Karena kedengkian. Bisa terjadi itu? Bisa. Seperti halnya di zaman dahulu, Pak. Imam Bukhari dituduh jahmi sama Muhammad bin Yahya Ad-Duli. Sampai Imam Bukhari diusir dari Nisafur. Ya. Gara-gara Imam Bukhari ditanya oleh seseorang, hai Bukhari, apa pendapatmu tentang lafzi bil Quran makhluk? Lafadzku dengan Al-Quran makhluk.
Kata Imam Bukhari, Al-Quran firman Allah, adapun suara kita suara makhluk. Oh, dipahami salah, disampaikan kepada Yahya Adz-Dzuli. Yahya Adz-Dzuli kebetulan memang lagi dengki sama Imam Bukhari. Langsung cap tahjirnya tuh Pak. Akhirnya Imam Bukhari diusir. Iya. Sampai beliau pun pulang ke Bukhara. Di Bukhara diusir juga. Sampai beliau putuskan pulang ke desanya di Khortang. Di tengah jalan beliau meninggal dunia. Gara-gara itu dengki. Ya. Nah itulah ya akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Makanya para ulama mengatakan kalau ingin berguru hendaknya terpenuhi 3 syarat yang ada pada guru kita. Yang pertama, betul-betul mumpuni dalam keilmuan, kokoh ilmunya. Kata Imam Nawawi, la yanbaghi li talibil ilm an yatluba illa mimman kamalat ahliyatuh. Tidak layak seorang penuntut ilmu untuk menuntut ilmu kecuali dari orang yang telah mumpuni ilmunya, kuat ilmu. Yang kedua, lurus dan akidah dan manhajnya. Karena apabila menyimpang, jangan diambil karena itu berbahaya untuk diri kita. Seluruh ulama sepakat tidak boleh mengambil ilmu dari ahlul hawa, pengikut hawa nafsu. Demikian pula orang-orang yang punya pemikiran menyimpang. Yang ketiga, akhlaknya baik Pak, supaya kita bisa mengikuti. Ya. Baiklah, sudah 5:30. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati.